Shalom Elohim, puji Tuhan, ketemu lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita dalam program Kesaksian Iman. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian tetap berhasil di dalam segala pelayanan, di dalam segala pekerjaan dan usaha Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian semua. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Rahtomo Jati yang luar biasa sekali kesaksiannya. Bagaimana beliau yang dibesarkan dari keluarga muslim yang cukup taat, tetapi menginjak dewasa, beliau menjadi seorang yang jahat, melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, dan sungguh karena tangan Tuhan yang begitu baik dan bermurah hati, beliau tidak mengalami suatu penangkapan oleh polisi. Itulah mujizat Tuhan yang pertama yang beliau alami. Berkali-kali dalam kejahatannya, beliau tidak tertangkap oleh polisi, sementara teman-temannya mengalami penangkapan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Pak Rahtomo Jati bisa bertobat? Itu dimulai ketika beliau dalam pelariannya menghindar dari penangkapan polisi. Dia bertemu dengan seorang anak muda Kristen yang mengajaknya ke gereja. Dan di dalam ibadah itulah Tuhan menjamah Pak Rahtomo Jati dalam pujian penyembahan, dalam nyanyian rohani, di mana beliau tidak pernah berhenti menangis. Sampai di rumah pun beliau terus menangis. Dan pada akhirnya perjumpaan pribadi itu, jamahan Tuhan yang dahsyat itu, Roh Kudus yang bekerja itu, membuat Pak Rahtomo Jati mengalami pertobatan. Bagaimana kesaksiannya Bapak Ibu sekalian? Mari kita saksikan kesaksian ini bersama-sama. Tuhan memberkati. Di malam hari ini saya akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya lahir dari latar belakang keluarga muslim. Jadi tidak ada satupun dari keluarga saya, dari nenek moyang saya, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya akan menceritakan dari awal, dari sejak saya lahir Bapak Ibu. Jadi orang tua saya pertama itu orang tua saya menikah tahun 1970. Jadi orang tua saya menikah lalu ibu saya hamil. Dan ini yang anehnya, hamil itu pada umumnya yang normal kan 9 bulan lebih ya lahir. Ini mama saya, ini menurut cerita orang tua saya, hamil itu bisa sampai 15 sampai hampir 16 bulan. Jadi perutnya gede sekali. Dan orang tua saya ketakutan, ya dia pikir ini ada tumor atau sakit segala macam gitu ya. Tapi mau dibawa ke rumah sakit, dicek tidak mau. Dan ke dukun beranak gitu ya menyatakan bahwa itu hamil. Nah, karena mendengar ada orang yang hamil lahir, itu lahirnya ular waktu itu ya di lain desa saya. Jadi saya itu orang desa waktu itu. Ya, lahirnya ular, jadi ketakutan. Orang tua saya ketakutan, akhirnya pergi ke dukun. Lalu di dukun itu dikasih minuman. Ya, dikasih minuman oleh dukun itu, lalu diminum. Setelah diminum, lalu mama saya sore mandi, setelah mandi ya tidur. Dan anehnya, tanpa pendarahan, kandungan yang sudah gede itu ya, hampir 16 bulan, bangun dari tidur itu tanpa pendarahan hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Ya, perutnya kempes. Lalu tahun 1972 itu hamil lagi. Hamil kali ini ya sama peristiwanya tapi nggak sampai di atas 10 bulan. 7 bulan setelah itu buat mandi ya, terus bangun tidur tanpa pendarahan hilang lagi. Seperti itu. Lalu hamil lagi, ini hamil anak yang ketiga, yaitu ternyata hamil saya. Dan ternyata ya normal, 9 bulan lebih, lalu lahir. Ya pada saat lahir, orang kampung itu ya pada pengen lihat, ini kok sekarang bisa melahirkan kira-kira anak benar atau tidak gitu ya. Makanya pada saat saya lahir tahun 1973, itu saya dinamai, ya nama saya Rahtomo Jati. Kata orang tua saya, darah utama dan yang sejati. Ini benar-benar darah beneran. Kan begitu, darah dari orang tua saya kan gitu ya.
dari keturunan orang tua saya, kan seperti itu. Jadi saya dinamakan Rahtomo Jati. Kata orang tua saya, darah utama dan yang sejati. Lalu lahir saya sama papa saya itu wetonnya, kalau orang Jawa itu ya, kelahiran sama, yaitu Minggu Kliwon, itu katanya nggak boleh satu rumah. Akhirnya saya diasuh oleh mbah saya atau kakek nenek saya. Saya diserahkan dari sejak saya lahir, diasuh oleh kakek nenek saya. Dan itu juga Muslim. Dan di kampung saya itu ada musola, dan sejak kecil saya juga sudah belajar ya baca Al-Qur'an, ya kan, baca huruf Al-Qur'an gitu ya. Lalu saya juga sudah menjalankan sholat ya, 5 waktu, bahkan sholat Jumatan juga, seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu kali pada saat saya ya masih anak-anak, waktu itu kelas 5 SD, mau naik kelas 6, itu kakek saya atau mbah saya laki-laki itu sakit. Dirawat di rumah sakit Yakum, ya, Panti Rahayu ya, Yakum, Yayasan Kristen untuk Umum. Dan di rumah sakit itu saya melihat gambar, itu Tuhannya orang Kristen. Ya, saya melihat ada gambar Tuhannya orang Kristen. Sehingga membuat ya saya bertanya-tanya nih. Saya berpikir, hati saya bertanya-tanya. Itu kan manusia. Kenapa orang Kristen sembah sebagai Tuhan? Nah, itu pikiran saya. Dan di rumah sakit itu, ya saya menunggu di rumah sakit itu beberapa hari, ya setiap pulang sekolah saya datang gitu ya, diajak menunggu ya, kakek saya yang sakit itu. Dan di rumah sakit itu di meja ada Alkitab kecil. Ya, Alkitab kecil itu Perjanjian Baru. Di situ ada Mazmur, ya ada Amsal, lalu ada Matius sampai Wahyu. Saya coba baca-baca. Saya baca-baca, ya saya pikir, saya renungkan, ternyata orang Kristen mengajarkan sesuatu yang baik. Itu dalam pikiran saya. Lalu setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, itu kakek saya meninggal. Meninggal, lalu dikubur. Ya, setelah dikubur, tiba-tiba ya saya pada saat tidur ya, tidur itu ya maghrib gitu ya, saya tidur gitu ya. Saya tinggal di suatu desa, ya desa kecil begitu, belum ada listrik waktu itu ya, pakai lampu teplok gitu ya, lampu teplok seperti itu. Lalu saya tidur di ranjang yang ada kelambunya, dan itu kelambunya kelihatan di luar juga kelihatan masih. Ya tiba-tiba kakek saya yang sudah dikubur itu ya masih hidup, gitu ya. Dia menjumpai saya seolah masih hidup. Dan saya langsung ketemu kakek saya itu, ya kelihatannya masih hidup, saya takut. Lalu saya pingsan, nggak sadarkan diri. Dan setelah itu saya sakit. Saya sakit, nggak mau makan, ya minum kadang dipaksa begitu. Nah, sakit dibawa ke rumah sakit, ke mantri suntik, ya, ke dokter, ya, bahkan ke dukun, itu nggak sembuh-sembuh. Sehingga waktu itu saya ingat ya, saya kurus banget, tinggal kulit sama tulang, ya kurus gitu ya. Dan pada saat saya sakit, saya ketakutan karena melihat penglihatan itu, kakek saya seolah masih hidup. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu menampakkan diri kepada saya. Menampakkan diri kepada saya. Dan saya berpikir, ini kan yang di rumah sakit itu. Tapi memang saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya nggak bisa melihat wajahnya. Berkilauan, pakai jubah putih seperti itu. Tapi saya berpikir, ini Tuhannya orang Kristen yang di rumah sakit itu. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu, saya merasa tenang, damai, dan saya merasa sehat tubuh saya. Lalu saya minta minum pada nenek saya minta minum, mbah saya minta minum, lalu diberi minum air putih, ya, dan mulai seger, dan dikasih makan, coba dikasih makan, mulai bisa makan. Lalu saya sembuh. Karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, saya mau belajar, mau mengenal ya Yesus itu lebih lagi. Saya minta pindah ke SD Kristen. Itu mau naik itu, udah naik kelas 6. Saya minta pindah ke SD Kristen. Lalu saya ngomong sama mbah saya, nenek saya mau pindah ke SD Kristen. Lalu
Nenek saya katakan, kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau jadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu dianggap orang kafir karena mentuhankan manusia seperti itu. Saya dilarang untuk pindah ke SD Kristen. Tapi saya ceritakan, saya sembuh karena ketemu Tuhannya orang Kristen. Akhirnya diizinkan. Saya pindah ke SD Kristen. Dan anehnya, saya pindah ke SD Kristen itu, teman-teman saya yang tadinya sekolah di desa saya, negeri, pada ikut. Pada ikut. Tapi bukan berarti jadi Kristen. Ya kan? Pada ikut. Tapi di SD Kristen itu, ada pelajaran agama Kristen, semua ikut. Entah itu dari Muslim, ya ikut semua. Karena SD Kristen kan begitu ya. Seperti itu. Dan banyak teman saya yang sekolah di SD Kristen ya masih Muslim juga. Dan kita ya menghormati ya kepercayaan teman-teman saya. Dan saya menghormati semua, setiap saudara semua yang malam hari ini ya mengikuti kesaksian saya pada malam hari ini. Dan itu kepercayaan kita masing-masing. Dan setelah saya lulus SD, saya sekolah SMP negeri. Di SMP negeri itu ada pelajaran agama Kristen. Ada pelajaran agama Kristen. Jadi setiap Jumat itu ya yang Muslim itu pulang duluan karena Jumatan. Lalu ada yang tertinggal ya murid-murid yang Kristen. Ada pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan saya pengen ikut, pengen tahu tentang kekristenan. Tapi bukan berarti saya Kristen, karena keluarga saya masih Muslim. Kan gitu ya. Nah, saya ikut pelajaran agama Kristen, saya duduk di kelas itu. Dan saya pengen tahu tentang kekristenan. Dan mulai tahu. Tapi bukan berarti saya setelah berjumpa Yesus, disembuhkan Yesus, lalu saya ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak. Saya belum terima Yesus waktu itu. Saya hanya disembuhkan. Tapi saya pengen mengenal lebih lagi siapa itu Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus sudah sembuhkan saya, tapi saya nggak langsung terima Yesus. Lalu setelah lulus SMP, SMA. SMA pas SMA Kristen. Jadi SMA Kristen. Dan di SMA itu saya kos. Ya, saya ngekos. SMP pun waktu itu sudah kos karena jalan dari desa ke tempat saya sekolah itu jauh dan rusak sekali jalanannya. Saya dikosin di sana. SMP sudah kos. SMA juga kos. Dan di SMA itu Bapak Ibu, saya kos itu ya satu kosan, satu rumah itu 9 orang laki-laki semua. Ya, laki-laki semua ya, campur ya, ada di SMA negeri, SMA Kristen gitu ya, pada kos di situ. Dan disitulah karena pergaulan saya, maka mempengaruhi kehidupan saya juga. Dan di tempat itu, di tempat kos, saya dikasih ya untuk biaya makan di tempat kos itu oleh orang tua saya, untuk biaya sekolah, itu sudah dikasih itu setiap bulan ya, untuk bayar kos sudah dikasih. Tapi uang itu bukan saya buat untuk membayar sekolah, nah, tapi untuk main kartu. Jadi judi, saudara. Judi. Jadi karena pergaulan, jadi pulang sekolah bukan belajar, tapi mereka saya tantang semua. Yuk kita kumpul, kita judi gitu ya, pakai remi itu ya. Nah waktu itu seperti itu. Akhirnya naik kelas 3 SMA, saya nggak bisa bayar uang sekolah. Karena uang buat judi terus. Makan, kadang ya, ngebon di warung. Dan dari situ saya berpikir, gimana nih bisa dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya saya kumpul dengan ya, orang-orang yang tidak benar, saudara. Jadi kita melakukan kejahatan. Jadi SMA itu sudah melakukan curanmor. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan saya, karena uang itu sudah dihabiskan untuk bayar sekolah segala macam. Bahkan SMA itu kadang sudah bolos, kita ke Jakarta, kumpul dengan teman-teman yang tidak benar. Setelah keluar dari SMA itu, ya saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta, malah lebih jahat lagi, saudara. Kumpul dengan teman-teman yang kerjanya ya merampok, yang kerjanya curanmor, ya nyuri mobil dan sebagainya. Dan saya ikut, saudara. Saya ikut.
Tapi anehnya itu di daerah Bintaro, Jurangmangu. Ya, itu satu rumah dikontrak untuk komplotan seperti itu. Anehnya, anehnya setiap kali ada penggerebekan, saya selalu tidak ada di tempat. Teman-teman saya ketangkep, ya, ada ditembak di tempat, ada dibawa ke kantor polisi, dan saya nggak pernah ketangkep karena saya nggak ada di tempat. Saya dicari polisi. Lalu saya ya mau kerja baik-baik. Akhirnya saya dapat pekerjaan di uh, perusahaan farmasi itu di daerah Semanggi, sudah. Dan di situ saya bagian packing ya, bagian ngepak-ngepak itu obat. Dan di situ obat yang belum di blister, yaitu ya, itu saya kantongin di plastik, saya taruh di kaos kaki ya, karena mereka satpam itu cuma periksa tas saja. Sampai di kosan itu saya hitung, saya jual ya di itu orang jualan obat di kota ya, di Jatinegara gitu, saudara. Dan saya setiap pulang itu dapat duit ya, waktu itu tahun 93 94 ya, saya dapat duit itu ya 500.000, 800, kadang bisa sampai 1 juta ya, karena itu ribuan yang saya keluarkan dari gudang itu, obat yang belum di blister. Dan akhirnya perusahaan itu curiga, bahan baku segini, pengeluaran kok segini, yang jadi segini, curiga. Akhirnya mulai diperiksa itu loker, ternyata ya memang di sana ada obat-obat itu yang kita taruh dulu di sana. Ternyata bukan hanya saya, teman yang lain juga seperti itu. Akhirnya ya perusahaan yang ambil tindakan, dia panggil polisi untuk menangkap orang-orang yang melakukan seperti itu. Dan anehnya lagi, pada saat ada penggerebekan, saya tidak ada di tempat. Jadi saya tidak ada di tempat. Saya lolos lagi. Akhirnya saya ngabur di Tangerang, tempat teman SMA saya dulu. Dan saya minta untuk dicarikan kerjaan. Dan akhirnya ya saya mendapat kerjaan di sana, di perusahaan. Dan saya ngekos. Dan pada saat di Tangerang itu saya ngekos, di samping kosan saya, itu ada orang Kristen yang pakai gitar, dia menyanyi. Dia menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Itu teman saya namanya Tukino waktu itu, orang Jawa. Ya, yang nyanyi itu orang Kristen itu Tukino. Dia nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus, ya. Saya waktu itu masih ya ketakutan ya, takut dicari polisi dan sebagainya begitu. Lalu tetangga kos samping kosan saya ini, dia nyanyi lagu itu, saya samperin. Lalu saya tanya, oh Kristen ya mas? Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Agamanya Kristen juga ya? Karena tanya begitu, saya spontan ngaku juga, oh iya saya Kristen. Padahal waktu itu saya masih Islam, ya kan? KTP-nya Muslim. Tapi saya ngaku Kristen. Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Kalau ke gereja kemana? Dia tanya begitu. Saya nggak pernah ke gereja itu. Lalu dia tanya, mau nggak besok ke gereja sama saya? Oh iya boleh, mau. Akhirnya saya diajak ke gereja minggu itu. Ya saya pikir gereja kan bangunan permanen, gereja seperti itu ya. Ternyata itu di restoran Istana Nelayan di Jatiuwung itu, saudaraku. Jadi di restoran Istana Nelayan, hotel itu. Saya pikir kan gereja kok, hotel ya, restoran. Ternyata itu dipakai untuk tempat ibadah. Ya saya ikut saja. Dan pada saat masuk ke gedung itu, ya itu orang sudah banyak. Puji-pujian sudah diperdengarkan. Dan nyanyiannya, yang anehnya, itu lagu yang sama, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan pada saat saya mendengar lagu itu, saya bisa mengeluarkan air mata dan menangis. Saya bisa menangis. Lalu saya menyadari akan dosa saya, apalagi pas waktunya khotbah pendeta, dia khotbah tentang pertobatan. Dan ingat saya pendeta itu khotbah tentang pertobatan, lalu ada altar call, ditantang ke depan, yang mau didoakan. Saya ikut ke depan, ditumpang tangan, didoakan. Dan saya keluar air mata terus, saya menangis terus, menyadari kesalahan saya, dosa yang pernah saya lakukan. Dan saya pulang dari gereja itu, ya tempat ibadah itu, maksud saya anehnya terus bisa mengeluarkan air mata saya.
Saya nangis terus, saya menyadari kesalahan saya. Saya terus minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya saya menyerahkan diri untuk dibaptis. 9 April 1995 saya dibaptis. 9 April 1995 itu saya mengalami kelahiran baru. Jadi kalau kita lahir baru harusnya ingat kapan kita lahir baru. Karena ini yang terpenting. Saya masih ingat saudaraku, 9 April 1995. Saya lahir baru dibaptis. Dan luar biasanya setelah saya dibaptis, ya saya terima Yesus, lahir baru dibaptis, itu kehidupan lama benar-benar. Saya tinggalkan, saya bisa meninggalkan kehidupan lama. Yang tadinya saya merokok sehari 2 bungkus, nggak ada uang pun ya saya ada-adain, kadang pinjam di warung. Saya terikat dengan rokok. Setelah dibaptis, itu ya sekarang 1 batang pun belum pernah saya hisap. Jadi firman Tuhan itu memang benar. Yang mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saya mengalami kelahiran baru luar biasa. Saya mengasihi Tuhan. Dan ibadah selalu saya ikuti. Ya, ada pelatihan-pelatihan saya ikuti. Ya, saya benar-benar merindukan Tuhan terus. Saya belajar. Lalu pas saya nyetel radio Pelita Kasih. Itu radio favorit saya. Dan malam itu pasti ada puji-pujian. Ada firman yang diperdengarkan dan ada sponsor ya, siaran, iklan. Dan iklannya itu ya penerimaan mahasiswa baru, Sekolah Tinggi Teologi. Akhirnya saya terpanggil, saya masuk di Sekolah Teologi, Saudara. Dan di situ saya mengalami perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan dan saya merasa terpanggil. Jadi Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Dia bisa mengubah hidup saya. Dan waktu kecil Tuhan menjumpai saya, sudah menyembuhkan saya. Tapi saya cuman pengen tahu siapa itu Yesus. Yang sebenarnya, tapi melalui perjalanan yang panjang, liku-liku dalam kehidupan saya, akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya secara pribadi. Dan Yesus itu yang mengubah hidup saya. Dan saya menyerahkan diri untuk dibaptis, bahkan saya pengen belajar lebih lagi. Dan melalui radio Pelita Kasih itu ada pengumuman penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi. Akhirnya saya masuk ke sana, Saudara. Saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam pikiran saya, apa yang pernah saya lakukan dulu, ya saya merasa itu adalah kesalahan dalam kehidupan saya. Dan saya berpikir walaupun polisi nanti tangkap saya pun akan membayar apa yang pernah saya lakukan. Tapi anehnya polisi ya sudah lupakan begitu saja. Justru sekarang saya ya dapat mertua malah polisi, saudaraku. Yang tadinya dikejar-kejar polisi, mau ditangkap. Saya dapat mertua itu polisi, bintang 1, saudaraku. Brigadir Jenderal Polisi. Dan itu Tuhan luar biasa. Dan luar biasa saya menikah, Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa, saudara. Saya menikah itu Tuhan sudah atur semua. Dan saya undang keluarga saya, semua kita kasih undangan. Saya menikah tanpa biaya siapapun, tanpa biaya orang tua, maksudnya keluarga dari saya, saudaraku. Tuhan sudah cukupkan semua. Saya cuma minta mereka semua datang ke Jakarta. Saya kasih undangan semua, saudara. Mereka masih muslim, pakai kerudung, pakai peci, masuk gereja, saudaraku. Karena saya diberkati di gereja, itu hari pertama dalam pernikahan saya. Hari kedua, itu pernikahan saya di gedung. Luar biasa, tamu undangannya. Banyak sekali. Keluarga saya kagum, heran. Kok bisa menikah semewah ini? Tapi orang tua saya, ya memang masih muslim. Saudara-saudara saya masih. Nah, suatu kali
Tahun 2007, jadi saya menikah itu tahun 2004. Tahun 2007, ya, saya sudah punya anak, masih kecil, ya kurang lebih umur 1 tahun waktu itu, ya, satu tahun, dan orang tua saya di kampung waktu itu. Tiba-tiba saya dapat kabar dari adik saya ditelepon bahwa ibu saya, mama saya itu sudah sakit keras dan sudah tidak ada harapan. Keluarga semua sudah kumpul. Keluarga semua sudah kumpul. Lalu saya nggak bisa pulang karena itu malam dan saya di Jakarta. Lalu saya minta untuk adik saya nyalain speaker handphonenya. Saya mau berdoa. Dan saya doakan orang tua saya. Saya suruh semua ya sepakat untuk ya mengaminkan apa yang saya doakan. Adalah mereka Muslim karena mereka rindu ya orang tua saya ditolong disembuhkan. Akhirnya mereka mau saya ajak untuk sepakat berdoa. Saya doa di dalam nama Yesus. Dan waktu itu saya ingat saya berdoa untuk orang tua saya. Doa saya itu saya mematahkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Melalui sakit penyakit bahkan roh kematian kalau belum waktunya Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan setelah selesai berdoa, tiba-tiba mama saya itu mulai sadar dan mulai ya minta minum. Akhirnya sembuh dan mau makan. Lalu bapak saya heran. Dia tanya ke saya, kok bisa ya didoakan bisa sembuh? Itu doa dalam nama Yesus. Dan saya ceritakan tentang nama Yesus. Akhirnya papa saya mau terima Yesus. 2007 papa saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptis. Mama saya yang disembuhkan malah tidak mau. Belum mau. Dan mama saya terima Yesus setelah kematian papa saya 2015 di bulan Mei. September membuka hati, terima Yesus dan mau dibaptis Islam. Adik saya juga, saudaraku, ikut dibaptis Islam. Jadi adik saya itu 3, saya anak nomor 1. Makanya nama saya Rahtomo Jati, darah utama dan yang sejati. Itu saudaraku. Jadi adik saya yang perempuan juga ikut dibaptis, terima Yesus. Adik saya yang laki-laki juga terima Yesus. 1 yang masih belum. Ya kita menghormati iman kepercayaan saudara kita. Adik saya yang 1 masih Muslim sampai sekarang. Mereka juga rajin sholat. Istrinya tiap hari pakai kerudung. Ya kita menghormati keperbedaan. Karena itu iman kepercayaannya. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan, 1 orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 16, kalau tidak salah ayatnya yang ke-31 atau 32 itu. Pertobatan kepala penjara. Seperti itu. Dan sekarang, puji Tuhan, kalau saat ini saya masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan, dan saya ada untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya ada untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang real. Dia nyata, dia hidup. Namanya Yesus Kristus. Jadi Tuhan ada namanya, Yesus Kristus. Dan itu Tuhan yang saya sembah, saya bangga memiliki Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah yang saya saksikan di mana-mana. Di dalam pemberitaan firman Tuhan. Entah itu ya saya dipanggil untuk berkhotbah di gereja atau saya berjumpa dengan orang, saya selalu beritakan nama Yesus itu. Karena yang bisa menyelamatkan hidup saya itu Yesus. Yang bisa menyelamatkan kehidupan saya yang tadinya sakit disembuhkan, bahkan banyak sekali mengalami ancaman-ancaman pada waktu itu, pada saat saya hidup tidak benar. Itu Tuhan selalu loloskan, yaitu nama Yesus. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa hanya nama Yesuslah yang bisa menyelamatkan hidup saya. Ini iman saya pribadi yang saya percayai. Tentunya ya bukan hanya saya saja. Semua orang yang saat ini percaya Yesus juga mengimani, mempercayai
Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya diberikan kepada manusia sehingga manusia memperoleh keselamatan hanya melalui nama Yesus. Dan Yesus itulah jalannya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi jalannya hanya melalui nama Yesus. Memang dalam dunia ini banyak agama dan kepercayaan. Tujuannya keselamatan, semua keselamatan. Kita menghormati keperbedaan. Kita menghormati keperbedaan. Tujuannya semua selamat. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Pak Ratomo Jati. Beliau adalah teman saya, sesama pendeta gembala di Gereja Bethel Indonesia. Beliau sekarang sudah melayani Tuhan dan menjadi gembala jemaat yang luar biasa dipakai Tuhan. Kesaksian yang sungguh indah dan sangat menggetarkan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, teruslah bersaksi, teruslah berdoa, teruslah mengasihi dan memberkati jiwa-jiwa, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah undur, jangan pernah tidak mengasihi. Walau apapun yang terjadi, kasih Tuhan itulah dasar pertobatan kita. Kasih Tuhan itulah dasar Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita terus berdoa. Dan doa orang benar apabila dengan yakin dipanjatkan, pasti dijawab Tuhan. Apalagi doa itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.